Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Pagi, Ada Bu. nggak nih? Oke, ada ya. Sebelumnya ada yang nggak hadir nggak? Alhamdulillah hadir semua, Bu. Oke, alhamdulillah. Jadi langsung aja ya. Sebelumnya kita langsung ke pertemuan ketiga. Karena sebelumnya udah ngebahas beberapa tentang apa ya kemarin tuh tentang unsur-unsur seni desain grafis ya. Nah, sekarang sebelum kita mulai ke materi selanjutnya, mari kita berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Langsung ke pematerian ya. Ibu izin share screen dulu. Oke, sudah terlihat ya anak-anak? Sudah, Bu. Oke, jadi kita hari ini membahas tentang dasar menggambar bentuk. Karena desain grafis itu kita harus mengetahui dulu bagaimana dasar menggambar ya. Jadi kita mempelajari dasar menggambar bentuk. Nah, jadi menggambar bentuk adalah cara menggambar dengan meniru objek dan mengutamakan kemiripan rupa gitu ya. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu sama anak-anak semua. Jadi, apakah yang pernah kalian gambar sebelumnya? Boleh? Langsung aja menjawab, panik semua. Kalian pernah menggambar apa aja sih sama ini gitu? Aku pernah, Bu, ngegambar orang. Gambar orang. Terus yang lain pernah ngegambar apa tuh? Sebelumnya. Tentang pemandangan, Bu. Oh, bagus-bagus Adisti. Yang lain pernah ngegambar apa? Geometris, Bu. Oh, betul, betul geometris itu paling dasar ya. Yang lain ada yang mau menjawab lagi? Gambar karakter, Bu. Iya betul. Nah, gambar-gambar tersebut itu udah masuk ke dalam unsur desain grafis juga ya. Nah, langsung kita bahas apa aja sih gambar desain yang harus kita ketahui sebelumnya gitu ya. Dasarnya, dasar menggambar itu ada apa aja? Yang pertama, kita mengetahui macam-macam garis nih. Jadi garis itu terdiri dari 3 garis lurus ya. Nah, terdiri dari horizontal, vertikal, dan diagonal. Ingat-ingat ya. Jadi yang pertama itu ada horizontal. Nah, jadi horizontal ini memberi kesan sugesti ketenangan dan hal bergerak gitu ya. Yang kedua ada vertikal, memberi kesan stabilitas, kekuatan, kemegahan, dan terakhir diagonal, memberi kesan tidak stabil, sesuatu yang bergerak atau dinamika gitu. Jadi macam-macam garis ini ada 3. Oke. Di sini juga ada macam-macam garis. Yang selanjutnya yang kedua ada garis lengkung. Di sini ada 3 juga. Yang pertama ini ada lengkung kubah, lalu lengkung busur, dan yang terakhir adalah lengkung arah bebas, ada lengkung S dan zigzag. Yang S dan zigzag juga ada masuk ke macam-macam garis berikutnya ya. Jadi garis lengkung ini garis yang menampilkan kesan keanggunan, halus dan luas gitu. Nah, di sini yang terakhir ada macam-macam garis majemuk dan gabungan. Yang majemuk ini garis zigzag atau garis lengkung S yang tadi yang udah dibahas. Yang keempat ada garis gabungan. Ini gabungan dari garis lurus dan lengkung. Karena yang nomor 1 tadi garis lurus ya, ada 3. Dan yang kedua ada garis lengkung, ada 3 juga. Nah, sebelumnya ada yang ingat nggak macam-macam garis itu kan ada 4, apa aja? Ada yang mau menjawab? Yang dari awal, Bu. Iya, kan ada 4 tuh. Boleh Adisti ada apa aja? Tadi yang pertama ada garis lurus, yang ada horizontal, vertikal, sama diagonal. Terus ada juga yang tadi ada garis berbentuk lengkung, yang ada kubah, terus garis lengkung biasa sama huruf E sama zigzag gitu, bukan, Bu? Iya, betul-betul. Oke, cukup bagus ya. Hafalan kalian baru dibahas langsung bisa menjawab. Bagus banget. Adisti, Ibu nanti kasih poin ya.
Nah, setelah garis-garis kita bahas ke bentuk selanjutnya. Dari gambar dasar itu kita harus mengetahui apa sih? Nah, di sini ada macam-macam bidang. Di sini ada dua, ada bidang geometri dan bidang non-geometri. Ingat-ingat ya, nanti Ibu tanya. Yang pertama, bidang geometri, bidang teratur yang dibuat secara matematis. Nah, di sini ada 3 contoh geometri. Yang pertama ada lingkaran, kedua segi 4, lalu segitiga. Ini masuknya bidang geometri. Tadi juga disebut sama Eka ya. Eka pernah menggambar bentuk geometris katanya. Nah, yang kedua ada bidang non-geometri. Di sini bidang dibuat secara bebas. Di sini bidang ini bebas ya dibuatnya, tapi rapi gitu. Terlihat kayak love kayak gitu ya. Di sini juga bebas, tapi kelihatan ini bentuknya petir gitu. Itu bidang non-geometri masuknya. Oke, sebelumnya Ibu mau bertanya dulu nih. Jadi macam-macam bidang itu ada apa aja sih? Ada yang mau menjawab? Aku Bu, ada geometri sama non geometri. Yang kalau yang geometri itu yang apa ya? Kayak lingkaran, segitiga, kotak. Terus kalau non geometri itu yang lebih ke abstrak gitu Bu, kayak misalnya bentuk petir, terus hati kayak gitu Bu. Oke, bagus Jalman. Terima kasih. Kasih poin ya. Udah bagus banget nih anak-anak merhatiin. Senang banget. Nah, jadi gambar di samping ya gambar. Nah, tadi udah bahas, berarti ini gambarnya gambar garis ya, bentuk garis. Jadi, kita sebelum masuk ke desain grafis tuh kita harus belajar dulu gambar garis. Belajar menarik garis-garis bebas vertikal, horizontal, dan diagonal tanpa henti. Jadi kita kalau bisa tanpa penggaris gitu ya, dicoret-coret aja kita semampu kita sampai membentuk garis yang sempurna gitu. Nah, lalu di sini ada gambar di atas ya, gambar. Di sini ada gambar kubus ya. Ini masuk juga ke geometri. Jadi garis-garis bebas bentuk dasar kubus ini ada segitiga sama silinder. Nah, di sini itu kita juga belajar ya tanpa pelenggaris bisa membentuk gambar-gambar ini ya. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih tugas dulu sama kalian semua. Di sini tugasnya itu latihan mencoret. Jadi kita perlu bahan-bahan kertas HVS, pensil 2B, buku desain grafis, atau sumber dari internet. Kita bisa cari-cari gimana sih caranya mencoret gitu yang latihan yang baik gitu, oke? Sebelumnya sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Apa udah ngerti? Tidak? Cukup, Bu. Cukup, Bu. Oke. Nah, sebelumnya Ibu mau ngasih dulu 2 bentuk dasar menggambar ya. Yang pertama memperhatikan komposisi, yang kedua memperhatikan proporsi dan garis tepi. Nah, jadi kita nggak semena-mena menggambar tuh coret-coret gitu aja ya. Kita harus memperhatikan 2 bentuk dasar menggambar ini. Nah, oke. Karena sampai sini udah pada mengerti. Sekian aja penjelasan dari Ibu. Semoga kalian bisa mengerjakan tugasnya sebaik mungkin ya. Tertera dengan tadi gambar-gambar yang udah Ibu jelaskan. Sebelumnya, tidak ada yang bertanya lagi kan? Tidak, Cukup, Bu. Bu. Cukup. Ibu tutup aja ya. Sekian dari Ibu. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu.